Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Jumpa lagi di channel YouTube Bolaku, Bola Kita. Apa kabar bonek mania? Apa kabar seluruh penikmat bola tanah air? Masihkah Anda semangat hari ini? Harus ya, harus tetap semangat juga. Walaupun kemarin tim kesayangan kita bersama, Persebaya Surabaya, harus kalah ketika bertanding atau bertandang ke markas Persik Kediri pada Sabtu 18 Maret 2023. Ya, poin 1-0 saat Persik Kediri mampu menumbangkan Persebaya Surabaya, dan selisih poinnya memang tipis ya. Namun laga ini membuat Bajul Ijo lagi-lagi tidak bisa memutus tren negatif mereka selama 6 laga terakhir. Nah, sahabat dan teman, dalam catatan head to head 4 pertandingan antara Persebaya dan Persik Kediri, Persebaya bahkan belum pernah memberikan kesempatan untuk Persik Kediri menang ya. 3 kali pertandingan, lebih tepatnya 3 kali ditahan seri, kemudian 1 kali menang atas Persik Kediri. Namun setelah pertandingan kemarin di Stadion Brawijaya Kediri, tim lawan Persik Kediri ini bahkan mampu memutus tren negatif mereka dari catatan head to head tersebut, sehingga dalam 4 pertandingan melawan Persebaya Surabaya saat ini Persik Kediri mempunyai catatan 1 kali kalah, 3 kali hasil seri, dan 1 kali menang. Catatan ini sama persis dengan Persebaya Surabaya yang juga mengalami 1 kali menang, ditahan, imbang, atau seri 3 kali, dan 1 kali menang. Pertandingan antara Persebaya versus Persik Kediri pada laga pekan ke-31 ini harus membuat Aji Santoso dan anak asuhnya pulang dengan tangan kosong. Laga Persik Kediri versus Persebaya yang bertajuk Derby Jawa Timur tersebut berakhir dengan skor 1-0 buat kemenangan tim tuan rumah ya. Gol kemenangan Persik ini lahir dari sepakan penalti Flaso Silva di menit ke-80. Kemudian sempat viral juga mengenai pelatih Aji Santoso, pelatih dari Persebaya Surabaya, yang mengatakan bahwa kekalahan dari Persik Kediri itu ada dendam pribadi sang wasit ya terhadap Persebaya Surabaya. Dan berita ini juga sudah kami bahas dalam video sebelumnya mengenai pelatih Aji Santoso dari Persebaya Surabaya yang menyampaikan kalau kekalahan yang dialami Persebaya Surabaya atas Persik Kediri itu merupakan dendam pribadi dari wasit terhadap Persebaya Surabaya. Bahkan dari pihak manajemen Persebaya Surabaya itu sampai kabarnya melayangkan surat protes ya terhadap PSSI, mengingat bahwa kualitas dari wasit masih menjadi masalah serius yang sampai ini masih terus dibahas ya. Sementara itu kita skip dulu mengenai protes Aji Santoso kepada tim PSSI ya, mengenai kualitas wasit yang masih menjadi masalah serius hingga saat ini. Karena kita tadi sudah membahas atau di video sebelumnya sudah dibahas juga mengenai Aji Santoso yang menyampaikan bahwa kekalahan Persebaya atas Persik Kediri ini ada dendam pribadi gitu dari wasit kepada tim Bajul Ijo atau Persebaya Surabaya. Setelah kalah dari Persik Kediri, Persebaya tetap bertahan dalam peringkat klasemen Liga. Semenjak laga itu Persebaya berada di urutan ke-8 dengan raihan 39 poin dari 28 pertandingan. Sementara Persik Kediri naik di urutan ke-14 dengan tambahan 1 poin. Hasil dari laga kemarin saat menjamu Persik Kediri di Stadion Brawijaya Kediri ya, nasib malang kembali menghampiri Persebaya Surabaya. Karena pasalnya teman dan sahabat, saat ini Persebaya harus turun di peringkat ke-9 setelah tergeser oleh Persita Tangerang. Persita Tangerang ini awalnya berada di posisi 9
Kemudian posisi Persita Tangerang sekarang sudah naik di posisi ke-8 menggantikan Persebaya Surabaya setelah tim Persita ini menang dari tim Raffi Ahmad yaitu Rans Nusantara FC. Membawa pulang 2 poin dari Stadion Pakansari Bogor, otomatis menambah pundi-pundi poin ya di sisa laga akhir bagi Persita Tangerang. Sehingga sebelum kemarin itu sempat ditahan imbang oleh Bali United hingga mampu menggeser Persebaya Surabaya pada urutan ke-9 dalam urutan Liga 1 2022-2023. Sisa 6 laga lagi Persebaya menghadapi tim-tim di Liga 1 seperti nanti Persebaya akan berhadapan dengan Persikabo 1973. Kemudian setelah itu akan menghadapi PSIS, berlanjut dengan menghadapi Persija Jakarta juga yang saat ini Persija Jakarta berada di posisi atau di urutan ketiga klasemen Liga 1. Kemudian nanti Persebaya Surabaya juga akan menghadapi tim dari Jawa Timur juga ya, yaitu Arema FC. Kemudian Persebaya Surabaya akan menghadapi Persis. Jadi Persis dulu baru Persebaya Surabaya. Untuk jadwalnya Persebaya itu akan menghadapi Persikabo 1973 pada 25 Maret. Disusul di tanggal 29 Maretnya Persebaya akan menghadapi PSIS. Kemudian di bulan Aprilnya Persebaya lagi-lagi akan berhadapan dengan tim-tim di Liga 1 yaitu Persija Jakarta. Pertandingan ini akan dilakukan malam hari ya atau di jam setengah malam dan ini sudah mulai masuk di bulan suci Ramadan ya. Dimana awal Ramadan itu kurang lebih tanggal 23, 24 gitu ya. Kemudian lanjut kembali Persebaya Surabaya akan menghadapi Persis di tanggal 8 bulan 4 ya atau April. Terakhir Persebaya akan berhadapan dengan Persebaya akan berhadapan dengan Arema FC di tanggal 11 April. Terakhir di tanggal 15 April Persebaya akan berhadapan dengan Dewa United ya. Mampukah anak asuh dari Aji Santoso ini menang melawan tim-tim di Liga 1 dalam sisa laga ini ya? Setelah saat ini Persebaya sedang berada dalam tren negatifnya selama 5 pertandingan berturut-turut, bahkan 6 pertandingan berturut-turut Persebaya Surabaya itu belum pernah membawa poin kemenangan ya. Saya dan Anda semua tentunya teman dan sahabat para pendukung Persebaya Surabaya tentunya berharap ya nanti Aji Santoso ini bisa melakukan perubahan yang sangat baik dalam tim agar Persebaya Surabaya bisa mempunyai kesempatan untuk menang lagi. Semangat juga untuk Bajul Ijoku ya, saya yakin kalian pasti bangkit kembali ya. Jangan kecewakan lagi kami para pendukung gitu ya, yang selalu memberikan doa terbaik untuk kalian semua. Tapi saya yakin seluruh tim dari Persebaya Surabaya itu sudah melakukan yang terbaik. Mereka sudah memberikan penampilan yang terbaik. Mereka mungkin saat ini masih belum atau keberuntungan masih belum berpihak pada anak asuh Aji Santoso ini. Sahabat dan teman sekalian semuanya, ini juga ada berita yang menarik ya mengenai Bruno Moreira. Kabarnya fix kembali ke Persebaya Surabaya. Bonek mania cek waktu kemungkinannya tiba. Berita ini kami kutip dari wow.tribunnews.com dengan judul Bruno Moreira kabarnya fix kembali ke Persebaya. Bonek mania cek waktu kemungkinannya tiba. Persebaya Surabaya kabarnya berhasil memulangkan sang mantan Bruno Moreira untuk musim depan. Dilansir oleh tribunwow.com, Bruno Moreira kabarnya fix atau setuju untuk kembali ke mantan tim yang ia bela di musim lalu tersebut. Kabar tersebut tentu membuat supporter Persebaya Surabaya bonek mania kesengsem lebih tepatnya. Karena mengingat sahabat, bonek mania terkagum-kagum dengan performa Bruno Moreira di musim lalu.
Namun bonek mania tidak bisa langsung melihat Bruno Moreira meski sosoknya telah mencapai kata kesepakatan dengan Persebaya Surabaya. Bruno Moreira akan tiba di tanah air setelah kontraknya di klub kasta kedua Liga Yunani, Niki Volou, berakhir. Dilansir tribunwow.com dari laman transfer market, kontrak pemain asal Brazil tersebut Niki Volou rampung pada 30 Juni 2023. Ini berarti Bruno Moreira akan tiba di Indonesia setelah tanggal 30 Juni 2023. Kabar terkini yang mengupdate kabar keterkaitan antara Bruno Moreira dengan Persebaya Surabaya tersebut tampak pada postingan akun Instagram @liga_dagelan ya, N-nya 2, Minggu 19 Maret 2023. Don deal, Bruno Moreira sepakat kembali ke Persebaya. Dia akan terbang ke Indonesia setelah kontraknya berakhir di sana. Tulis akun @liga_dagelan N2. Bruno Moreira adalah satu di antara pemain yang selalu diandalkan oleh pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, di musim lalu. Hal itu terlihat pada catatan menit bermain yang dibukukan pemain asal Brazil tersebut di Persebaya Surabaya pada Liga 1 2021-2022. Bruno Moreira mencatatkan 29 pertandingan atau 2.538 menit bermain di Persebaya Surabaya pada Liga 1 musim lalu. Dari 29 laganya tersebut, Bruno Moreira menorehkan 7 gol dan ada sebanyak 3 assist. Di tengah performa yang menanjak bersama Persebaya Surabaya di Liga 1 musim lalu, Bruno Moreira memutuskan hengkang. Tak seperti dua mantan rekannya, Taisei Marukawa dan Ali Saisai yang hijrah ke PSIS Semarang, Bruno Moreira memilih untuk abroad atau keluar Indonesia, yakni ke Liga Yunani. Pemain kelahiran Kijamar Brazil tersebut digait Niki Volou per 1 Juli 2022. Sayang nasibnya di Niki Volou tak semujur sewaktu di Persebaya Surabaya. Pesepak bola berpostur 178 cm tersebut baru mencatatkan 10 laga dalam 353 menit bermain tanpa mengemas 1 poin atau 1 pun gol atau assist di Niki Volou pada semua kompetisi musim 2022-2023. Bruno Moreira diprediksi tak akan sulit beradaptasi jika benar kembali ke Persebaya Surabaya pada musim mendatang. Pengalamannya di Liga 1 2021-2022 diyakini akan membuat dirinya nyetel dan menjadikan lini serang bajul ijo tajam di musim 2023-2024. Menarik dinantikan momen tibanya Bruno Moreira di Persebaya Surabaya pada musim depan. Jangan lupa selalu simak video-video terupdate, berita-berita terupdate mengenai Persebaya Surabaya dan bursa transfer ya. Bursa transfer tahun ini, siapa saja yang akan tetap atau siapa saja yang akan dilepas oleh Persebaya Surabaya, kemudian siapa saja yang akan dimasukkan lagi ke Persebaya Surabaya. Tentunya informasinya akan kami sampaikan di video-video sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.